Episode 221 Meminta Restu Ibu Panti. Sementara di dalam mobil, Fajri menggunakan mobil baru milik Ivana untuk mengantarkan Safira pulang. Ia menghidupkan kemudi otomatisnya agar mobil itu bisa berjalan sendiri. Sementara Safira sudah gemetaran takut ketika melihat mobil itu belum berhenti ketika berada dekat dengan kendaraan lain. "Kak, kamu nyetir aja deh, nggak usah pakai kemudi otomatis," ucap Safira yang sudah tidak tahan. "Kenapa sayang, apa kamu takut?" tanya Fajri mengernyit. Ia sengaja menggunakan kemudi otomatis agar bisa memeluk Safira sepanjang perjalanan. "Apa kakak nggak merasa kalau tanganku sudah gemetaran?" ketus Safira sambil memperlihatkan tangannya. Baiklah, maafkan aku." Fajri mematikan kemudi otomatisnya dan mengendarai mobil itu dengan hati-hati sambil menggenggam tangan Safira. "Kak, iya sayang. Aku merasa raut wajah Ivana berubah tadi. Apa kakak tidak memperhatikannya belakangan ini?" tanya Safira lirih. Fajri terdiam, ia juga merasakan hal yang sama. "Sepertinya Dede merasa waktuku untuknya akan berkurang jika kita menikah nanti," ucap Fajri menghela napasnya. "Terus gimana?" "Aku akan berusaha adil untuk kamu Dede dan Bunda. Semoga saja seperti itu. Soalnya belum lagi menikah perasaanku sudah tidak tertahankan lagi ketika melihatmu," ucap Fajri tersenyum genit. Safira memukul lengan Fajri pelan dengan wajah yang merona. Apa mau pulang ke panti?" "Iya boleh kak. Nanti aku akan ngomong sama ibu tentang acara kita besok. Kamu gak usah memikirkan apapun karena aku yang akan mengaturnya. Tapi untuk pernikahan aku serahkan semuanya kepada kamu Bunda dan Dede. Terserah kalian mau membuat pesta itu seperti apa," ucap Fajri tersenyum. "Iya kak." Safira bernapas lega karena Fajri memberikannya kesempatan untuk ikut dalam merancang pernikahan mereka. "Safira," panggil Fajri lembut. "Iya kak, coba panggil aku menggunakan panggilan sayang," ucap Fajri tersenyum jahil. Aku harus manggil apa kak?" ucap Safira gugup. "Apa saja?" Aku harus memikirkannya terlebih dahulu kak." Safira menunduk dengan wajah yang merona. "Aku maunya sekarang sayang." "Nah, nanti saja setelah menikah." "Yakin?" tanya Fajri memastikan. "Oke, kita akan menikah 1 minggu lagi," sambungnya. "Kak," teriak Safira terkejut. "Aku kaget sayang," ucap Fajri cemberut. "Kakak jangan bercanda," teriak Safira kesal. "Aku nggak bercanda, aku serius," ucap Fajri serius. Capek ngomong sama kakak," kesal Safira. Ia memilih diam dan memalingkan wajahnya, sementara Fajri berusaha untuk menahan tawa ketika melihat wajah sangar Safira. Dasar tuan banyak mau. Apa nggak mikir untuk mempersiapkan pernikahannya dalam waktu 1 minggu? Bikin kesal aja. Bunda ngidam apa sih dulu waktu hamil kamu kak?" batin Safira menggerutu. Bukankah dia terlihat mengemaskan dengan wajah sangarnya? Pantas saja yang sangat suka membuat Bunda kesal, batin Fajri tersenyum senang. Hening, mereka hanya sibuk dengan pikiran masing-masing hingga mobil Fajri berhenti di salah satu toko kue dan oleh-oleh. "Mau turun sayang?" tanya Fajri. "Ngapain?" Mau beli toko oleh-olehnya untuk," ucap Fajri dengan tampang polos. "Terserah kakak deh, aku kesal," ucap Safira ketus dan melipat kedua tangannya di dada. Fajri keluar dari mobil dengan menggunakan masker dan berjalan masuk ke dalam toko. Benar saja ia membeli hampir sebagian isi toko dan meminta untuk mengirimnya malam ini juga ke panti untuk cemilan anak-anak nanti. Setelah membayar tagihan, Fajri mengambil beberapa macam kue dan membawanya menuju mobil. "Mau kue sayang?" ucap Fajri menyerahkan satu kantong kue dengan berbagai macam jenis. "Mau?" Safira segera membuka kantong itu dan memilih beberapa makanan. Ada mochi es krim, muffin coklat dan vanila, keripik pisang, pisang coklat, dan brownies coklat lumer. "Kakak mau yang mana?" tanya Safira. "Itu mochi aja sayang." "Ini?" ucap Safira memberikan mochi ke tangan Fajri. "Aku lagi nyetir sayang, suapin ya," ucap Fajri cemberut. Dasar modus," ucap Safira. Ia menyuapkan Fajri beberapa makanan sambil mengobrol. "Kakak yakin mau ngomong sama ibu sekarang?" tanya Safira mengusap mulut Fajri yang belepotan. "Yakin sayang, aku bukan orang yang suka mempermainkan perkataan. Kalau iya berarti iya, kalau enggak berarti enggak," ucap Fajri serius dan mengucap tangan Safira ketika berada di lampu merah. "Baiklah, semoga ibu menerima kakak nanti," ucap Safira tersenyum. "Amin, lagian siapa yang mau menolakku?"
ucap Fajri bangga sambil mengusap rambutnya ke belakang. Cih, apa aku batalkan saja lamaran kakak? Tanya Sapira menantang. Yakin sanggup pisah denganku? Tanya Fajri menatap Sapira lekat. Hehe, enggak, cengir Sapira. Fajri yang gemas mengacak rambut indah itu hingga empunya kembali cemberut sambil memperbaiki rambutnya yang sudah berantakan. Mobil kembali bergerak hingga berhenti di halaman panti setelah penjaga membuka pintu gerbang bersamaan dengan mobil box yang membawa kue dari toko tadi. Apa ibu sudah tidur sayang? Tanya Fajri menggenggam tangan Sapira. Sepertinya belum kak, yuk kita masuk, ajak Sapira. Betul saja ketika mereka hendak mengetuk pintu ibu sudah lebih dulu membukakannya. Nah Fajri, Sapira, kalian dari mana? Tanya ibu mengerjit. Kami dari rumah Kak Fajri bu, ucap Sapira mencium tangan ibu bergantian dengan Fajri. Masuklah dulu nak, ucap ibu membuka pintu. Itu mobil apa? Tanya ibu mengernyit. Biasalah bu, calon menantu ibu ini memang aneh, ucap Sapira mendelik. Hus, gak boleh ngomong gitu, ucap ibu yang masih memperhatikan beberapa orang menurunkan dus makanan di dekat dapur. Itu sedikit oleh-oleh untuk adik-adikku di sini bu, mohon diterima, ucap Fajri tersenyum. Apa nggak sayang uangnya nak? Beberapa hari yang lalu kamu juga mengeluarkan banyak uang untuk membeli makanan, sekarang juga membawa makanan lagi? Ucap ibu merasa tidak enak. Mereka adik-adik Sapira bu, berarti mereka juga adik-adik Aji, ucap Fajri tersenyum. Tapi nak, Aji mohon jangan menolak pemberian Aji bu, ucap Fajri memohon. Baiklah, tapi jangan terlalu sering, bagi juga untuk panti yang lain nak, ucap ibu pasrah. Iya bu. Suasana menjadi hening dan Fajri tiba-tiba saja merasa grogi. Peluh keringat mulai menyeruak keluar dari pori-porinya. Apa kakak baik-baik saja? Tanya Sapira khawatir dengan menggenggam tangan Fajri lembut. Iya aku baik, ucap Fajri. Ibu, panggil Fajri lirih. Iya nak? Aji ingin mengatakan sesuatu, ucap Fajri semakin gugup. Entah mengapa ia merasa sangat gugup dan grogi ketika berhadapan dengan orang tua angkat kekasihnya ini. Iya, bilang saja apa yang mau nak Fajri katakan, ucap ibu mengernyit. Hehe, baru kali ini aku melihat CEO gugup. Kakak terlihat menggemaskan dengan wajah seperti itu. Batin Sapira meringis sambil menatap Fajri. Aji bermaksud untuk melamar Sapira bu, ucap Fajri dengan keringat yang mulai menetes. Melamar Sapira? Tanya ibu mengernyit. Iya bu, ucap Fajri. Apa anak Fajri sudah memilih Sapira untuk dijadikan istri? Tanya ibu terkesiap. Aji yakin bu, Aji janji akan membahagiakan Sapira sampai maut menjemput Aji. Ucap Fajri menatap ibu dengan raut wajah penuh keyakinan. Walaupun disertai dengan keringat yang menetes dan jantung yang berdetak lebih kencang. Begitu juga dengan Sapira, ia sangat mengenal bagaimana ibu yang sudah membesarkannya dari kecil ini. Jantungnya juga ikut berdetak lebih kencang karena merasa takut jika ibu menolak lamaran Fajri.